Hari ini kita akan belajar ya pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Ini adalah bagian dari manajemen risiko. Jadi upaya kita ya untuk memindahkan risiko ya, risiko-risiko yang tidak diinginkan ya kepada pihak ketiga atau pihak asuransi. Jadi perusahaan itu mengalihkan kerugian kepada pihak asuransi ya. Tentunya nanti ada polis, ada premi asuransi yang harus dibayar ya kepada pihak asuransi. Nah, gitu kita akan pelajari lebih lanjut ya. Apa yang sih dimaksud dengan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian dari risiko. Nah, jadi risiko dalam ilmu asuransi ini dibedakan dalam beberapa arti. Jadi yang intinya kemungkinan terjadinya kerugian itu yang pertama, risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya. Kemudian risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Kemudian yang ketiga risiko dalam arti bahaya. Jadi ini adalah menurut pendapat Hagunanto dalam bukunya Asuransi Kebakaran di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya, kemudian risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan, dan risiko dalam arti bahaya ya. Nah, untuk slide berikutnya kita akan berusaha untuk mengupas lebih detail ya dari ketiga jenis risiko ini. Nah, ini ya, risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya. Ini maksudnya apa sih yang dimaksud risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya gitu ya. Oke, Kak Naswa bisa minta tolong dibacakan. Halo Kak Naswa. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Pengertian risiko. 1. Risiko dalam benda menjadi objek bahaya. Risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya adalah kemungkinan terjadinya bahaya atau cedera yang disebabkan oleh benda tersebut. Bahaya ini bisa berupa fisik, terjatuh, tersandung, atau kimia, keracunan, biologi, penyakit, atau psikososial atau stres. Contoh benda yang menjadi objek bahaya yaitu alat berat atau mesin yang beroperasi tanpa pengaman, benda tajam atau benda yang berpotensi menyebabkan luka, bahan kimia yang tidak disimpan dengan benar, dan lantai licin atau tidak rata. Ya, oke. Terima kasih Kak Naswa sudah dibacakan. Jadi ini yang dimaksud risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya adalah barang-barang ataupun benda ataupun bahan kimia ya yang nanti sekiranya ya itu tidak digunakan ataupun diletakkan dengan baik sesuai dengan SOP ya. Nah, akan terjadi sesuatu hal yang bisa membahayakan ya bagi orang lain ya ini ya. Ya, misalnya ada ceceran oli ya dan oli tersebut tidak segera dilap ya, tidak segera biasanya pakai spill kit gitu ya. Ya, kalau di pabrik-pabrik gitu ya ataupun di tempat saya biasanya ada spill kit gitu ya. Spill kit itu adalah untuk membersihkan ya, membersihkan oli ataupun kalau di tempat saya tuh ada ceceran darah gitu pakai spill kit ya. Nah, itu. Nah, itu kalau tidak segera dibersihkan ya nanti resiko ya orang yang berjalan ya misalnya tidak melihat ya dengan teliti ya namanya buru-buru, nah bisa terpeleset, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja ya, jadi terbentur ya kepalanya jadi luka gitu ataupun lengannya patah dan sebagainya ya itu ya. Kemudian benda tajam ya tidak diletakkan dengan benar atau dikembalikan ke tempatnya dengan benar, misalnya mekanik ya sedang melakukan perbaikan mungkin ya, dia meletakkan obengnya atau meletakkan bahan-bahan bekas dia kerja gitu ya, tidak diletakkan dengan benar ya. Kemudian ada orang lewat tidak tahu di situ diletakkan benda-benda tajam ya, kemudian lewat kakinya terkena, nah itu berakibat atau berdampak pada kecelakaan kerja. Nah ini ya, jadi risiko dalam benda yang menjadi objek bahaya. Nah, hal ini bisa ya sesuatu hal yang tidak kita inginkan, namanya risiko adalah suatu hal yang tidak kita kendaki terjadi ya. Ini bisa kita asuransikan ya.
uh, karyawan ya, misalnya karyawan perusahaan ataupun karyawan pabrik biasanya itu diasuransikan ya. Jadi asuransi kecelakaan kerja gitu ya. Jadi suatu saat namanya suatu risiko kan, sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya gitu ya terjadi, itu nanti pihak asuransi akan mengganti rugi. Nah gitu ya. Nih, jadi bisa di sini ya, resiko adalah benda yang menjadi objek bahaya. Ini kita bisa alihkan ke pihak asuransi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya. Ini bisa nanti asuransi yang akan klaim gitu ya. Ini Bu Rizka, selamat malam. Bu Rizka baru gabung. Selamat malam Bu Rizka. Selamat malam Bu. Iya, oke, selamat bergabung. Ya, oke Bu, sambil istirahat boleh Bu, kalau Ibu baru sampai rumah ya. Oke, selamat bergabung. Kemudian yang kedua, risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Nah, apa sih yang dimaksud risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan? Nah, ini Kak Catherine bisa minta tolong dibacakan. Halo Kak Catherine, bisa minta tolong dibacakan? Pengertian resiko. Dua resiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Dalam konteks asuransi, resiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan atau insured adalah orang yang memiliki kepentingan atau insurable interest terhadap objek yang diasuransikan dan yang akan menderita kerugian jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. Contohnya asuransi jiwa. Orang yang menjadi sasaran pertanggungan adalah orang yang namanya tercantum dalam polis asuransi. Jika orang tersebut meninggal, maka kerugian akan dialami oleh pihak yang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yaitu orang yang menjadi sasaran pertanggungan adalah orang yang namanya tercantum dalam polis asuransi kesehatan. Jika orang tersebut sakit, maka kerugian akan dialami oleh orang tersebut dan mungkin juga oleh pihak keluarga. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan Kak Catherine. Jadi yang dimaksud resiko dalam arti orang yang menjadi ya sasaran pertanggungan ini biasanya adalah ya orang tersebut ya mengasuransikan dirinya ya gitu ya. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, nanti pihak pihak asuransi ya nanti yang akan mengganti rugi ya. Contohnya di sini adalah asuransi jiwa. Nah, gitu ya. Jadi orang tersebut ya tentunya mendaftarkan diri ya ke pihak asuransi ya terkait dengan asuransi jiwa ini ya. Jika suatu ketika ya namanya risiko ya, satu hal yang tidak kita inginkan ya terjadi, misalnya ya kecelakaan kerja sampai meninggal misalnya ya, ataupun sakit meninggal, nah itu nanti asuransi ya, jadi nanti ada polis asuransinya berapa gitu, jadi nanti preminya dia tiap bulan bayar berapa, nanti jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya, misalnya amit-amit sampai meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan gitu ya, atau ya kita sehat ya, semuanya sehat tapi tiba-tiba meninggal mendadak, nah itu nanti ada istilahnya pihak asuransi ya nanti akan memberikan ya itu ya, misalnya preminya berapa, polis asuransinya berapa ya, nanti akan memberikan santunan ya kepada ahli waris gitu ya. Misalnya kalau di prudensial itu ya, misalnya ya satu bulannya itu 500.000 atau satu bulannya 1 juta, nanti sekian tahun gitu, ataupun jika terjadi yang menjadi tertanggung ataupun orang yang asuransi ya mendaftarkan asuransi itu meninggal ya, nanti ahli warisnya mendapat berapa misalnya gitu ya, 1 miliar kah gitu atau 500 juta kah, yang tergantung dari perjanjian tadi ya, dan juga besaran premi yang dibayarkan tiap bulannya itu berapa, biasanya nanti ada itu marketingnya yang akan menghitung gitu ya. Jika premi yang dibayarkan 500.000 nanti mendapatkan berapa ya sekian tahun gitu ya, ataupun jika terjadi ini ya
istilahnya meninggal, nanti ahli waris mendapatkan sekian. Kalau premi yang dibayarkan 1 juta, nanti jika meninggal nanti ya, yang ini ya mendaftarkan asuransi tersebut ini yang menjadi sasaran pertanggungan di sini, maksudnya di sini orang yang menjadi sasaran pertanggungan tersebut meninggal, nah, nanti ahli warisnya mendapatkan sekian. Nah ini ya, jadi ada klausul dalam bunyi tadi ya, perjanjian tersebut. Nanti biasanya itu marketingnya yang akan menjelaskan biasanya gitu ya. Kita kalau ingin ikut asuransi tuh lihat dulu ya perusahaannya bonafit nggak gitu, takutnya dibohongin ya, kita sudah membayar premi setiap bulannya, ternyata dalam proses pencairannya kita dipersulit dan sebagainya. Kita lihat dulu nih perusahaan asuransinya ya, dia terpercaya atau enggak gitu ya, takutnya kita dibohongin. Kita banyak kasus-kasus ya beberapa bulan ini gitu ya. Nah itu kita harus hati-hati juga ya memilih perusahaan asuransi ya. Kemudian asuransi kesehatan. Nah ini ya contohnya aja ini BPJS ya, tenaga kerjaan kesehatan, BPJS kesehatan gitu ya. BPJS ketenaga kerjaan biasanya kan itu untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun. Nah itu ya, jaminan hari tua atau jaminan pensiun tuh untuk BPJS ketenaga kerjaan ya. Tempat saya juga ada ya BPJS ketenaga kerjaan ya gitu ya. Nah kalau untuk asuransi kesehatan semuanya menggunakan BPJS kesehatan. Namun juga ada perusahaan-perusahaan swasta ya yang menggunakan asuransi kesehatan lainnya di samping BPJS kesehatan. Nah, itu ya. Ini adalah risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan ya. Nah, di sini kita hanya membahas teori tentang kaitannya untuk melimpahkan risiko itu terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jadi untuk perhitungannya bagaimana sih cara menghitung premi ya, polis asuransi seperti apa, itu tidak kita pelajari di sini ya. Itu yang lebih mahir ahlinya adalah marketing ya, marketing asuransi ya. Karena saya juga tidak mempelajari sampai detail ke sana ya. Misalnya kalau kita ingin mendapatkan 500 juta atau 1 miliar itu berapa sih preminya yang harus kita bayar tiap bulan itu berapa? Apakah 1 juta, 2 juta, atau 500? Nah itu ya, saya tidak mempelajari sampai sana ya. Itu marketing ya, marketing asuransi yang pintar menghitung seperti itu ya. Kita di sini hanya belajar bagaimana sih cara untuk mengalihkan resiko ya kepada pihak ketiga atau pihak asuransi ya. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu perusahaan tidak rugi, tapi pihak asuransi nanti yang akan menggantinya. Nah, itu intinya di situ ya. Baik terkait dengan benda maupun jiwa. Nah, itu ya di sini kita belajar situ ya. Itu bisa dialihkan ke pihak ketiga atau pihak asuransi jika terjadi sesuatu resiko yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian risiko dalam arti bahaya, di sini adalah risiko dalam konteks bahaya hazard adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau cedera yang disebabkan oleh bahaya tersebut ya. Jadi risiko adalah probabilitas atau peluang terjadinya suatu bahaya beserta dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan ya. Bahaya atau hazard adalah kondisi, tindakan atau zat yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan atau kerugian lainnya ya. Contohnya ini tangga yang licin ya, ini bahaya ya, berpotensi menyebabkan seorang jatuh dan terluka. Lantai licin misalnya mengepel ya gitu, mengepel tidak dikasih tulisan, biasanya kan ada kasih tulisan tuh ya, tanda pengingat gitu ya. Lantai licin, tolong jangan melintas di sini, biasanya ada gitu ya, yang kayak papan gitu kuning gitu yang diletakkan di lantai yang baru dipel gitu. Jadi itu biar orang tuh tahu kalau lewat situ hati-hati karena baru dipel gitu. Nah kalau tidak dikasih tanda seperti itu, rambu-rambu ataupun tanda peringatan gitu ya, tanda pemberitahuan gitu, nanti kan orang lewat bisa kepleset terjatuh, ya kepalanya bisa terluka atau tangannya bisa patah dan sebagainya. Nah itu kan bahaya ya, berpotensi bahaya terhadap orang. Nah ini ya. Nah, bagaimana kalau sampai itu terjadi misalnya terhadap karyawan ya? Nah, karyawan itu di jam kerja misalnya contohnya duduk gitu ya, duduk tiba-tiba kursinya patah, dan risiko dalam arti bahaya ya. Nah, duduk tiba-tiba kursinya patah, nah dia terjatuh ya, kepalanya terbentur lantai gitu, kemudian terjadi gegar otak dan sebagainya misalnya contoh. Nah harus
berobat dia ke rumah sakit. Nah, biayanya siapa yang tanggung? Nah, itu bisa kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan gitu ya. Jadi resiko tersebut, resiko tadi yang dialami oleh karyawan tersebut ya, itu nanti ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk pengobatan karyawannya tadi yang karena kecelakaan kerja itu ya. Jadi dilimpahkan ke pihak ketiga, ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, intinya di situ kita sampai di sana belajarnya tidak sampai cara menghitung bagaimana sih menghitung besaran preminya berapa, nanti mendapat berapa, tidak sampai sana ya. Cuman sampai di situ saja ya. Melimpahkan risiko ya ke pihak ketiga atau pihak asuransi. Nah, apa sih yang dimaksud risiko ya? Jadi risiko inilah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan ya, karena suatu kejadian di luar kuasa manusia ya, karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain, ini risiko ya. Jadi risiko itu hal-hal yang tidak kita inginkan ya, suatu kerugian ya, kerugian yang ditimbulkan ataupun disebabkan oleh human error, bisa ya, kelalaian manusia ya. Baik manusia itu sendiri atau kesalahan orang lain ya, dibuat kesalahan orang lain yang dibuat sehingga nanti orang lain yang akan mengalaminya ya gitu ya, ya tidak kurang teliti ya gitu ya, sehingga berdampak resiko ataupun mengakibatkan bahaya kepada orang lain. Nah ini ya, itu resiko kejadian yang benar-benar tidak kita inginkan, itu resiko ya, yang bisa berdampak kerugian. Nah ini risiko ya. Kemudian mengapa sih kita perlu mengelola risiko ya? Mengapa sih mengelola risiko itu penting ya? Kenapa ya? Kenapa kita harus mengelola risiko ya gitu? Oke. Nah, karena mengelola risiko itu sangat penting karena membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga. Nah, ini ya. Jadi kita penting sekali untuk mengelola risiko ya, karena dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga. Nah, untuk itu adanya manajemen risiko ya. Kemarin teman-teman sudah membuat profil risiko ya, bagaimana memetakan risiko ya. Kemungkinan terjadinya risiko apa, kemudian dampaknya apa ya, kalau sudah ataupun sampai terjadi nanti dampaknya apa, kerugian apa yang ditimbulkan, kemudian level resikonya bagaimana, apakah ringan, sedang, atau berat level resikonya. Nah, kalau sudah dipetakan tersebut, kemudian tindak lanjutnya apa ya, agar resiko yang tidak kita inginkan itu terjadi, apa gitu yang harus dilakukan. Nah, gitu teman-teman kemarin pada saat UTS sudah memetakan ya, gitu ya. Jadi sangat penting sekali untuk mengelola resiko ya, karena itu tadi ya, membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga ataupun kejadian yang tidak diinginkan. Nah ya, kemudian alasan mengapa sih pengelolaan resiko sangat penting ya, ini ada beberapa alasan ya, diantaranya melindungi aset ya, mengurangi kerugian. Nanti untuk rinciannya teman-teman baca sendiri ya, ini sudah saya share di grup WA. Kemudian dapat meningkatkan keselamatan. Ya, ini tentu ya, kalau kita bisa mengendalikan risiko dengan baik ya, kita bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya, yang tentunya akan mengancam keselamatan jiwa ya, terutama ya jiwa manusia itu penting ya. Kalau sudah itu sampai terjadi, itu urusannya repot banget ya, ribet, nanti ada pihak berwajib juga datang menyelidiki dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya terjadi kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa. Nah, itu sangat riskan sekali ya gitu. Nah, untuk itu perlunya asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan kerja, terutama untuk pabrik-pabrik gitu ya, penuh resiko. Nah, itu ya, pabrik-pabrik skala besar ya, pabrik konveksi misalnya, pabrik elektronik, pabrik baja dan sebagainya ya, resiko kecelakaan kerja itu besar. Nah, itu harus benar-benar dibuat manajemen resikonya. Jangan sampai mengancam jiwa ya karyawannya ya gitu, dan harus diasuransikan semua karyawannya.
Dan jangan lupa juga memakai alat pelindung diri ya, APD, dari helm atau air plug ya, atau sapu tangan, kaos tangan, sepatu safety ya, gitu, atau pakaian yang khusus ya untuk kerja di pabrik gitu ya, ataupun pakai jaket ya, jaket pengaman dan sebagainya ya itu, ataupun pakai kacamata pelindung dan sebagainya ya. Jadi sesuaikan dengan resiko pekerjaannya itu apa. Nah, kalau misalnya ada mekanik ya, dia pekerjaannya mengelas ya, itu harus ada juga safety-nya ya, pelindung nih, face shield ya, mukanya ya dilindungi ya, takutnya nanti terpercik itu ya, percikan las. Nah, itu kan berbahaya sekali ya. Matanya dilindungi pakai kacamata pengaman. Nah, itu. Kemudian pakai sarung tangan ya, pakai sepatu safety, pakaiannya juga ya gitu dilindungi ya, pakai alat pelindungan diri. Nah, itu untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja gitu ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan ya, ini adalah alasan mengapa pengelolaan risiko penting. Kemudian mengoptimalkan peluang. Nah, ini meningkatkan keputusan strategis. Nah, ini ya. Jadi setelah kita petakan tuh manajemen resiko ya, sudah diidentifikasi manajemen resikonya ya. Jadi mana yang termasuk kriteria ya, kritis ya, sering terjadi maupun jarang terjadi ya. Kemarin teman-teman sudah metakan ya, yang masuk kategori merah ya, itu ya sudah nggak bagus ya, itu sudah sering terjadi. Nah, dengan dipetakan, dibuat profil resiko, kita jadi mengetahui kira-kira mana sih yang perlu ditindaklanjuti ya, gitu ya. Menjadi lebih tahu skala prioritas. Skala prioritas yang harus ditindaklanjuti itu apa? Jadi jangan sampai resiko buruk itu terjadi. Nah, ini ya. Jadi meningkatkan keputusan strategis. Jadi manajemen bisa memutuskan nih. Nah, bagian ini, unit ini sering melakukan kesalahan ya. Sering terjadi kecelakaan kerja misalnya. Nah, itu harus ditanggulangi dulu ya. Skala prioritas diprioritaskan, jangan sampai next atau ke depan itu terjadi lagi gitu ya. Jadi dibuat tindak lanjut ya, langkah-langkahnya agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan ataupun kecelakaan kerja yang mengancam jiwa. Ini ya yang parahnya ya, sampai mengancam jiwa. Nah, itu harus segera ditindaklanjut terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi penting sekali kita melakukan identifikasi risiko atau membuat resiko unit. Nah, gitu. Dengan begitu kita jadi mengetahui unit mana atau pekerjaan apa sih yang resikonya tinggi. Nah, itu harus ditindaklanjuti terlebih dahulu. Nah, itu ya. Kemudian meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan reputasi. Ya, ini kalau reputasi jelas ya. Nah, jika dalam perusahaan tersebut ya melakukan manajemen resiko yang bagus ya, tentunya ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu jarang terjadi, bahkan tidak ada gitu. Jadi zero, jadi kecelakaan kerja, nol kecelakaan kerja ya. Biasanya setiap tahun itu ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan itu memberikan apresiasi ya kepada perusahaan-perusahaan itu yang setiap tahunnya itu nol kecelakaan kerja, tidak ada laporan kecelakaan kerja. Mereka biasanya pada saat hari K3 itu dipanggil ya dalam suatu upacara, diberikan penghargaan gitu ya, karena sudah berhasil ya untuk membuat manajemen risiko dengan baik gitu ya, sehingga karyawannya itu tidak ada yang mengalami kecelakaan kerja. Biasanya itu di hari K3 ya, waktu pada hari K3 itu perusahaan tersebut dipanggil untuk menghadiri upacara, kemudian diberikan penghargaan. Karena saya pernah mengikuti tersebut ya, ada perwakilan gitu dari perusahaan gitu ya untuk datang ke acara tersebut, kemudian menerima penghargaan ya, karena sudah berhasil ya mengidentifikasi resiko, menanggulangi resiko sehingga tidak sampai terjadi ya nol kecelakaan kerja dalam setahun. Itu dikasih penghargaan oleh biasanya dinas ketenagakerjaan biasanya gitu, dikasih itu. Saya pernah ikut karena saya pernah ikut menghadirinya pada saat saya di Kalimantan dulu kerja di perusahaan kelapa sawit. Waktu itu saya admin workshop ya, cewek sendiri, cantik sendiri, saya di pabrik ya di Kalimantan waktu itu ya. Yang lainnya cowok-cowok, saya cewek sendiri paling cantik di situ.
primadona waktu itu cerita. Di dalam pabrik ya saya cewek sendiri, yang cowok-cowok, yang mekanik pekerja pabrik gitu. Saya juga pakai, ada fotonya masih ada ya, pakai helm, pakai wear pack gitu ya, baju ya, dan celana orang pabrik gitu ya. Pakai sepatu safety, sepatu yang tebel itu ya, saya tuh pakai air plug gitu ya. Ini kan di sana berisik banget ya, pabrik kelapa sawit ya, pakai genset ya itu ya. Jadi biar melindungi telinga gitu, pakai itu ya pelindung air plug, kemudian pakai helm, pakai kacamata pelindung dan sebagainya, pakai sepatu safety, nah gitu ya. Ya biar aman ya, itu karyawannya yang bekerja ya terlindungi ya pakai. Jadi kalau tidak pakai alat pelindung diri, kita tidak boleh masuk ya. Satpamnya nggak ngizinkan, ya pakai dulu gitu ya. Dicek dulu lengkap APD-nya baru boleh masuk pabrik. Nah gitu ya. Ya untuk kita sendiri sih ya gitu biar aman. Nah gitu. Kemudian meningkatkan kepercayaan investor. Nah ini juga ya. Jadi kalau dapat mengelola risiko dengan baik, jadi investor akan percaya bahwa ini manajemennya bagus nih. Dari kecelakaan kerja aja jarang terjadi gitu ya. Bisa menangani manajemen risiko dengan baik. Jadi investor percaya ya bahwa manajemennya bagus, bisa mengelola risiko dengan baik dan efektif gitu ya. Nah, investor mereka akan percaya dan yakin dan akan menanamkan modalnya ya kepada perusahaan tersebut ya. Oke, ini adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan risiko sangat penting ya, gitu ya. Ya intinya tadi ya, keselamatan jiwa itu yang sangat penting ya. Jadi untuk melindungi ya karyawan gitu ya, agar karyawan tersebut bekerja itu aman gitu ya. Jadi berangkat kerja ya dalam keadaan utuh, pulang juga utuh gitu, selamat itu ya. Tidak terjadi apa-apa di tempat kerja, itu harapannya ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, pentingnya manajemen risiko dalam konteks bisnis. Nah, kalau konteks bisnis bagaimana ya manajemen risiko dalam konteks bisnis? Tadi kan manajemen risiko tadi ya dalam konteks untuk menjaga keamanan ya dan keselamatan jiwa ya. Sekarang ialah pentingnya manajemen risiko dalam konteks bisnis. Nah, apa sih pentingnya manajemen risiko dalam konteks bisnis? Ya, karena kita di administrasi bisnis, jadi kita harus mengetahui ini, pentingnya manajemen risiko dalam konteks bisnis. Kak Putri Jawa, bisa minta tolong dibacakan? Baik Ibu, pentingnya manajemen risiko dalam konteks bisnis, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi risiko, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif yang dapat meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua adalah memastikan keberlanjutan bisnis. Manajemen risiko yang baik membantu memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan, bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak terduga. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, membangun budaya risiko. Manajemen risiko juga dapat membantu membangun budaya risiko yang positif dalam perusahaan, di mana semua karyawan memahami dan terlibat dalam upaya mengelola risiko. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi sudah jelas nih ya, yang dibacakan Kak Putri Jawa ya. Jadi sangat penting sekali ya manajemen risiko dalam konteks bisnis. Yang pertama dapat membantu dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian memastikan keberlanjutan bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan dan membangun budaya risiko. Ya, oke. Sudah jelas dibacakan Kak Putri Jawa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud asuransi? Ya, pengertian asuransi ya ini ya. Di awal kan kita belajar dulu nih, apa sih yang dimaksud risiko? Ya, kenapa sih pengendalian risiko itu penting? Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengetahui nih bahwa risiko itu dapat kita alihkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah perusahaan asuransi. Ya, dengan diasuransikan, asuransi terhadap aset-aset kita diasuransikan. Kemudian jika terjadi kecelakaan kerja, bagaimana nanti bisa kita asuransikan ya karyawan kita. Nah itu.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan asuransi ya? Mengapa asuransi itu penting? Nah, ini. Jadi asuransi di sini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Nah, ini ya. Dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti ya, karena resiko adalah sesuatu hal yang tidak pasti ya. Siapa sih yang ingin jatuh, siapa sih yang ingin kepleset, tentunya kan tidak ingin ya. Siapa sih yang ingin rugi, tentunya tidak mengharapkan hal seperti itu ya. Jadi ini resiko adalah sesuatu yang tidak pasti atau suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Nah, ini ya maksud asuransi ya. Jadi nanti suatu perusahaan atau tertanggung itu membayar premi asuransi ya dengan jumlah tertentu. Jadi untuk memberikan penggantian jika suatu saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya, bisa kerugian karena kerusakan atau kehilangan sesuatu ya, ataupun dari sisi kesehatannya atau bahkan jiwanya. Nah itu ya, itu diasuransikan dengan pihak ketiga dengan membayar sejumlah premi tertentu ya gitu ya. Nah, tergantung nanti apa nih yang mau diasuransikan apa ya. Kemudian besaran preminya berapa per bulannya yang harus dibayar gitu ya. Nah, itu nanti perolehannya berapa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nanti ada perjanjiannya ya antara penanggung, pihak penanggung ataupun tertanggung ya gitu ya, pihak tertanggung dan ataupun penanggung. Nah itu ada perjanjiannya nanti ya. Nanti yang menghitung ya marketing asuransinya yang tahu ya, yang paham perhitungannya seperti apa ya, karena saya tidak mempelajari sampai detail ke sana ya teman-teman. Nah, kemudian pengertian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 kini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Jadi terkait perasuransian itu ada undang-undangnya teman-teman. Jadi perusahaan itu tidak semuanya sendiri yang membuat asuransi gitu ya. Oh, harus begini. Nah, enggak harus. Ini ada peraturannya ya, ada undang-undangnya. Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ya. Jadi dalam pasal 1 dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan ya untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis ya karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis ya karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ya peristiwa yang tidak pasti ya namanya asuransi ya. Kalau kita pasti tahu gitu ya, oh akan terjadi kecelakaan kerja nih besok misalnya, ya nggak berangkat kerja, besok aku mau kecelakaan kerja gitu. Memangnya kita paranormal gitu yang tahu kita besok bagaimana ya, kita masih hidup atau sudah nggak ada, kita besok selamat atau enggak kan nggak tahu ya, sesuatu hal yang tidak pasti itu namanya risiko. Dan risiko itu bisa dialihkan ke pihak ketiga gitu ya. Jika terjadi apa-apa nanti pihak ketiga yang akan menanggungnya. Nah itu ya. Kalau tahu ya nggak berangkat ya, nggak besok mau terjadi kecelakaan kerja nggak berangkat biar aman ya gitu ya. Nanti ya nggak ada asuransi gitu kan, nggak tahu gitu ya. Kemudian B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat uang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah ini ya biasanya nanti kalau misalnya preminya itu bulannya 500 ya, nanti dalam 500.000 misalnya dalam jangka 10 tahun nanti menjadi sekian ya.
menjadi sekian ratus juta misalnya, itu nanti ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, perusahaan asuransi nanti misalnya mereka ada bunganya juga ya, pengembangannya ya, dana kan itu dikelola ya, berputar gitu ya. Nanti sekian persen pengembangannya nanti dari hasil yang dimasukkan gitu per bulannya, nanti setelah sekian tahun nanti dapat sekian-sekian ya. Biasanya itu asuransi pendidikan gitu ya, itu yang biasanya nanti marketingnya akan menghitungkan. Misalnya anak saya SD nih gitu, atau anak saya TK nih, nanti hitungkan sama marketingnya gitu ya. Ibu kalau mau mendapatkan sekian, ibu per bulannya seharus sekian nih bayar premi asuransinya gitu. Nanti pada saat lulus SMP mau daftar SMA nanti mendapat sekian, nanti pada saat SMA mau kuliah mendapatkan sekian, itu marketingnya itu yang pintar menghitung ya. Maunya berapa nih sebulannya, 500 atau 1 juta atau 5 juta, nanti ya tergantung dari premi yang kita bayarkan per bulan ya, nanti dapatnya berapa. Semakin besar kita bayar premi ya nanti semakin besar nanti perolehannya gitu ya. Biasanya ada pengembangan dana ya gitu ya. Atau kalau di bank ya bunganya berapa persen biasanya, nanti kenaikannya berapa persen biasanya gitu ya. Itu untuk lebih jelasnya ya nanti bisa bertanya langsung ke marketing asuransinya yang nanti dihitungkan. Nah, itu. Nah, beberapa pengertian asuransi di sini sudah saya masukkan juga. Asuransi adalah kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang berdasarkan asas saling percaya dan kemitraan. Jadi pihak tertanggung itu memilih membayar sejumlah premi tertentu sebagai upaya perlindungan dari kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut jika terjadi suatu risiko yang dialami oleh tertanggung gitu ya. Jadi terjadi apa-apa ya nanti perusahaan asuransi yang akan menanggung. Misalnya kita mengasuransikan mobil, kita punya mobil ya, kita asuransikan mobil kita. Jika amit-amit ya suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, ya naik lagi setir mobil tiba-tiba ada yang serempet, nah mobilnya penyok misalnya gitu. Nah itu nanti kita tinggal lapor ke pihak asuransi, nanti asuransi akan mengganti ya biaya perbaikannya ya, biaya bengkelnya, renovasinya, nanti pihak asuransi yang akan menanggung biayanya gitu ya. Jadi kalau kendaraannya sudah diasuransikan mobilnya, kalau disenggol di jalan gitu nggak perlu emosi gitu ya, mobil berantem di jalan. Saya pernah lihat tuh sampai macet panjang ya, berantem ya di jalan, di tengah-tengah tuh nggak mau minggir mobilnya, berantem ya jadi macet gitu. Kalau sudah diasuransikan ya udahlah gitu, tinggal lapor ke pihak asuransi, minta nomor teleponnya aja orang yang nabrak gitu ya, udah minggir gitu, jangan di tengah, kan kita juga mau lewat mana pagi hari jadi macetnya panjang kan gitu ya, jangan usah ngotot gitu ya. Ya ini contohnya aslinya kalau diasuransikan kan tenang ya, semua sudah tenang, ada pihak asuransi kok, tinggal menghubungi pihak asuransi, nanti pihak asuransi yang akan klaim ataupun mengganti. Dan peran asuransi dalam pengendalian risiko ini ya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian terdapat 4 poin penting, yaitu adanya dua pihak yang terdiri dari tertanggung dan penanggung. Ya, ini ya, dua pihak tertanggung dan menanggung. Kemudian adanya perikatan atau perjanjian. Adanya perjanjian ya, biasanya sudah tanda tangan dulu nih, kesepakatan ya antara pihak yang ini mau membayar premi asuransi dengan pihak asuransi ya, pihak tertanggung dan penanggung itu biasanya membuat perjanjian ya, surat perjanjian, bisa tanda tangan kesepakatan gitu ya. Adanya pengalihan risiko ya, jika terjadi apa-apa ya nanti akan dialihkan ya risikonya ke pihak asuransi ya. Kemudian adanya premi yang dibayarkan sebagai konsekuensi ya, konsekuensi pengalihan risiko. Jadi ada premi yang dibayarkan gitu ya. Ya iyalah kalau nggak dibayar gimana gitu ya. Nanti pihak asuransi rugi ya. Jadi ada premi yang dibayar tiap bulan ya gitu ya. Sebagai konsekuensi pengalihan risiko ya gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, peran asuransi dalam mengelola risiko yaitu memberikan keuntungan pada arus kas perusahaan ya. Dan kemudian dalam melakukan klaim, memberikan bukti asuransi kepada regulator dan konsumen, meminimalkan atau bahkan menghapus biaya transfer risiko, mengatasi kekhawatiran pihak ketiga atau mitra bisnis atas risiko yang dimilikinya. Nah, ini biasanya kalau kita kirim barang tuh ya teman-teman di Shopee, di JNE ya, biasanya tuh ada asuransi ya.
Ibu ditanyakan, ibu ini barangnya apa isinya gitu ya. Oh isinya ini misalnya STNK atau BPKB, ini jangan sampai hilang ya mas, saya pernah kirim kan BPKB STNK gitu ya ke Semarang gitu ya. Oh ya Bu, nanti ini diasuransikan ya Bu gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa nanti pihak asuransi gitu yang akan menanggung ya gitu. Nah, tergantung dari nilainya. Nilainya berapa kan ditanyain. Ini barangnya nilainya berapa Bu gitu. Oh, itu nilainya sekitar 200.000 misalnya. Nanti asuransi itu pihak JNE itu nanti membuat persentasenya. Entah sekian persen, saya juga nggak nanya ya. Sekian persen nanti untuk asuransi ya gitu, dibayarkan nanti ke asuransi gitu. Jadi barang yang dikirim tersebut itu berasuransi jika terjadi kehilangan atau rusak, nanti asuransi yang akan klaim atau akan ganti kerugiannya. Nah, itu biasanya itu ada asuransinya gitu ya. Kalau kita ngirim-ngirim barang juga, barang-barang yang berharga biasanya ada asuransinya ya. Kemudian ini fungsi asuransi menurut Rusman ya. Ini jam berapa nih? Saya lihat jam dulu ya teman-teman. Jangan sampai kemalaman kan teman-teman bekerja juga ya. Paling enggak kita sampai jam 9 ya teman-teman paling telatnya ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan siapa nih? Kak Ristania. Kak Ristania dipanggil bosnya enggak? Ya Bu, Ya, lagi santai ya? enggak lagi nginput dokumen masuk Bu. Iya, oke, bacakan sebentar ya. Iya Bu. Fungsi asuransi. Fungsi asuransi menurut Rusman 2018. 1. Menyebar kerugian dengan adil. Kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung didistribusikan secara adil oleh perusahaan asuransi sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung tersebut. Yang kedua, premi yang dibayarkan oleh masing-masing tertanggung seimbang dengan besarnya kemungkinan terjadinya kerugian dan besarnya uang pertanggungan yang dapat dituntut oleh tertanggung kepada penanggung. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman ya, kalau mengharapkan nanti ganti ruginya besar, nah premi yang dibayarkan juga harus besar gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya ya. Kalau preminya kecil ya nanti penanggung juga mau menanggung itu nggak banyak sesuai dengan premi yang kita bayarkan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kalau 500.000 sebulan gitu dengan yang 1 juta sebulan, tentunya yang diperoleh nanti pada saat terjadi sesuatu ya, itu yang lebih besar ya preminya, itu tentunya akan mendapat lebih banyak ya, daripada yang 500.000 ya 1 juta tentunya akan mendapatkan lebih banyak daripada 500.000. Jadi sesuai dengan premi yang dibayarkan ya oleh tertanggung kepada penanggung. Tertanggung itu adalah misalnya kita ya, penanggung ya pihak asuransi ya gitu ya, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Jadi di sini adalah menyebar kerugian dengan adil ya. Adil di sini adalah sesuai dengan premi yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung gitu ya. Kemudian mengurangi kerugian. Jadi pihak penanggung perusahaan asuransi meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko atau kemungkinan menurunkan tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang dapat terjadi ya. Jadi hal ini terjadi karena adanya rekomendasi yang diberikan penanggung setelah dilakukannya survei risiko pada tertanggung melalui underwriter ya. Underwriter berperan dalam menilai tingkat risiko dan menentukan tarif premi dan risiko tersebut gitu ya. Survei atau penilaian dilakukan dengan menelisik sebab dan cara pencegahan risiko atau kerugian melalui usaha penyelamatan. Nah, ini ya. Jadi asuransi juga pihak asuransi ya penanggung ya itu jadi meminimalkan agar resiko kejadian risiko itu menurun. Nah biasanya ini adalah sebelum terjadi risiko ataupun kecelakaan yang tidak diinginkan, biasanya perusahaan-perusahaan itu pihak asuransi biasanya ini ya mereka juga datang ya ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan penyuluhan, memberikan arahan gitu ya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja seperti ini ya. Mereka juga nggak mau rugi ya, jangan sampai uang yang sudah dibayarkan yang sudah masuk itu sampai mengeluarkan uang ganti rugi karena kelalaian perusahaan jadi kecelakaan kerja, pihak asuransi juga rugi ya.
biasanya mereka juga melakukan penyuluhan, datang ke tempat lokasi pabrik atau perusahaan. Jadi harus begini pakai APD ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Kalau lagi adanya misalnya breakdown mesinnya atau mesinnya lagi diperbaiki oleh mekanik, dibeli polis line gitu ya, diberi tanda gitu. Kalau ada tercecer oli gitu ya, segera dibersihkan dengan spill kit ya. Spill kit itu adalah bahan-bahan untuk menyerap itu oli gitu ya, biasanya dengan bahan-bahan tertentu gitu ya. Kalau di tempatku di pabrik kelapa sawit dulu pakai sabut gitu ya, sabut kelapa sawit itu ya, jadi bisa menyerap gitu ya, atau dikasih pasir-pasir dulu gitu biar terserap gitu, baru dibersihkan ya, atau pakai kain majun, kain lap gitu ya, ya kain-kain yang perca-perca itu. Nah itu tergantung dari kebijakan safety officer ya gitu ya, ataupun petugas K3 di perusahaan tersebut, bagaimana cara penanggulangannya gitu ya. Jadi segala diatasi jika tercecer oli tersebut, dibersihkan dengan spill kit, kemudian dirasa aman, nah sehingga kalau karyawan lewat tidak ada yang sampai terpleset. Nah gitu ya. Bu Rizka mungkin ya pengalaman dengan asuransi Jasara Harja. Bu Rizka yang pengalaman nih. Halo Bu Rizka. Iya Bu. Ya kan Ibu Rizka Jasara Harja kan ya. Iya Bu, benar Bu. Nah gitu kan. Jadi karena tidak ingin terjadi kecelakaan kerja, biasanya pihak asuransi kan datang juga memberikan himbauan, memberikan pelatihan kan, biasanya gitu ya Bu ya. Oh iya, kalau Jasara Harja dia asuransi kecelakaan Bu, Ya. kecelakaan kerja. Jadi kita kalau sosialisasi itu lebih ke sekolah-sekolah. Jadi untuk keselamatan pencegahan kecelakaan aja Bu, ke sekolah, ke RT, RW kayak gitu Bu. Iya, itu dilakukan ya, biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan gitu ya. Iya, kecelakaan lalu lintas. Iya, sama, kemungkinan sama juga ya Bu ya kalau untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Yang asuransi kecelakaan kerja itu yang menangani itu BPJS Ketenagakerjaan. Sama Bu, jadi asuransi yang milik pemerintah ini ada sosialisasi tentang keselamatan kerja kayak gitu. Ya emang ada ya. Jadi mereka juga berharap jangan sampai loh terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas, diminimalisir. Mereka melakukan sosialisasi ya, memberikan arahan, bimbingan gitu ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena mereka juga nggak mau rugi. Kalau amit-amit kalau sampai terjadi kan pihak asuransi mengeluarkan dana gitu. Jadi dana yang masuk biar aman gitu. Iya, banyak pencegahan upaya pencegahan kecelakaan gitu Bu. Iya, oke. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya konsepnya ya, sama ya semua asuransi ya. Kemudian pemberian bantuan pada pemodal ya. Jadi seorang menanam modal memiliki kemungkinan untuk membatalkan ya rencana menanamkan modal pada usaha tertentu karena tidak ingin mengalami risiko kehilangan investasi ya jika terjadi suatu permasalahan dalam bisnisnya. Nah ini ya, misalnya kalau aman ya, manajemen risiko ya ditangani dengan baik gitu ya, tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi para investor itu menjadi tenang ya, bahwa jika terjadi sesuatu itu tidak rugi ya karena sudah diasuransikan gitu ya. Nah ini ya, jadi melalui asuransi pemodal tersebut dapat terhindar dari ketidakpastian akan kemungkinan terjadinya risiko atau kehilangan investasi ya, sehingga perhatiannya dapat difokuskan pada kegiatan bisnisnya ya, karena tenang jika terjadi sesuatu nanti ada pihak asuransi kok gitu ya akan menanggung, akan menggantinya. Jadi dia tenang ya, bahwa modalku nanti tidak akan terpotong ataupun tidak akan berkurang jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan karena sudah diasuransikan. Nah intinya seperti itu ya ini ya. Kemudian investasi asuransi, jadi melalui premi yang terkumpul dari para tertanggung, penanggung dapat memanfaatkan dan tersebut untuk digunakan dan dikembangkan sebagai investasi yang menguntungkan. Jadi hasil investasi tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menurunkan biaya premi yang dibebankan pada tertanggung. Nah ini ya, biasanya kalau
BPJS Ketenagakerjaan tuh dia juga investasi perumahan ya gitu ya. Siapa yang mau kredit perumahan nanti di BPJS Ketenagakerjaan. Sepertinya saya pernah juga sih mendengar seperti itu ya. Jadi dia ada bisnis yang lain gitu ya. Jadi uang itu diputar gitu ya. Untuk usaha yang lain digunakan ataupun pemanfaatan dana tersebut ya, dana yang sudah terkumpul dimanfaatkan, diputar untuk melakukan bisnis ataupun usaha yang lain gitu ya, sehingga dananya itu tidak mengendap ya, jadi berkembang. Nah itu ya, itu investasi asuransi ya. Kemudian apa sih jenis resiko yang dapat ditanggung asuransi? Jadi apakah jenis-jenis resiko yang dapat ditanggung asuransi? Jadi resiko apa saja yang dapat ditanggung oleh pihak asuransi? Jadi tidak semua resiko itu pihak asuransi mau menanggungnya. Jadi sebelum menerima yes aku mau gitu ya menanggung resiko tersebut. Nah tidak semua ya, sebelum itu tentunya melakukan survei, penelitian dulu ya. Kira-kira ini nanti kalau ini diterima usulannya ini ya, asuransi ini, kira-kira nanti rugi apa untung sih pihak asuransi tersebutnya. Kalau sekiranya kejadiannya itu akan sering terjadi gitu ya, dan kerugiannya besar, asuransi juga mikir-mikir nih, ketar-ketir ya. Wah, jangan-jangan nih baru sebulan bayar premi, tiba-tiba terjadi sesuatu, wah aku rugi harus mengeluarkan gitu sekian miliar, padahal yang masuk premi asuransinya baru 100 juta misalnya. Terjadi sesuatu, ya jangan-jangan dia sengaja ini ya mendaftar asuransi ya karena tahu perusahaan tersebut akan kolaps, perusahaan tersebut akan mengalami musibah dan sebagainya, sehingga biar tidak rugi dia buru-buru tuh mendaftarkan asuransi ya. Udah tahu nih bulan depan akan terjadi sesuatu, bulan depan akan terjadi bangkrut, kolaps dan sebagainya misalnya ya gitu. Nah pihak asuransi juga tidak sembarangan gitu, harus ada timnya sendiri ya untuk survei gitu ya. Ya ada orang yang pengusaha yang ada ya namanya oknum ya, licik gitu ya, sengaja mendaftarkan ke asuransi bahwa tahu kondisi bangunannya, misalnya kondisi bangun pabriknya itu sudah tua, sudah tidak layak lagi, kemungkinan nanti berapa tahun atau sekian tahun itu akan ambrol ataupun rusak itu ya, dia buru-buru tuh mendaftarkan asuransi ya itu ya. Kemudian pihak asuransi karena ceroboh, tidak diteliti ya, tidak ada tim survei ke lapangan gitu ya, dia mau saja ya tanda tangan kontrak perjanjian kerja asuransi, nah nggak taunya baru setahun atau 2 tahun bangunannya sudah rusak, sudah ambrol, nah dia rugi gitu ya. Ini jangan sampai seperti itu ya, makanya biasanya mereka memiliki tim ya, tim asuransi yang mensurvei kondisi lapangan gitu. Bagaimana sih kondisi bangunannya, bagaimana sih kondisi tempat kerjanya, apakah benar-benar aman atau tidak gitu ya. Tentunya kalau namanya pihak asuransi kan berbisnis ya, nggak mau juga dia rugi ya. Yang premi yang masuk baru sedikit, kita sudah bayar kerugian yang bermiliar-miliar. Nah itu tentunya nggak mau rugi juga ya pihak asuransi ya. Nah, jadi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu risiko dapat diasuransikan. Nah, ini ya. Yang A, potensi kerugian harus signifikan ya, sehingga diperlukan upaya untuk menghindari kerugian yang tidak pasti besarannya dengan berasuransi. Nah, ini ya. Kerugiannya itu harus signifikan ya, diteliti dulu, dikaji ulang dulu, kira-kira nanti kalau terjadi kerugian tuh berapa persen sih gitu ya, perusahaan asuransi harus mengganti rugi apa enggak sih gitu, harus benar-benar dikaji ya. Kemudian kerugian ekonomis yang ditimbulkan harus dapat diukur atau financial value ya, dan di luar kendali tertanggung. Nah, kemudian resiko yang dapat diasuransikan ada resiko murni atau pure risk only. Resiko murni mah tidak disengaja ataupun tidak dibuat-buat. Sengaja biar dapat premi nih, lagi nggak ada duit gitu ya, sengaja menabrakkan diri misalnya, misal gitu ya. Lagi nggak ada duit nih, utang lagi banyak, sengaja menabrakkan diri di rel kereta misalnya ya. Gitu, nggak apa-apa lah patah-patah kaki 11 sedikit nggak apa-apa, tapi nanti dapat asuransi 1 miliar misalnya, itu kan sengaja gitu ya. Nah, ini ya, jadi resiko yang dapat diasuransikan ada resiko murni atau pure risk only yang bila terjadi tidak menimbulkan keuntungan. Nah ini ya, benar-benar dia merasa sedih karena terjadinya kecelakaan atau terjadinya musibah, benar-benar jadi
uang itu nggak ada artinya dibandingkan dengan nyawa misalnya gitu ya itu. Atau ada yang sengaja gitu ya. Sengaja ingin aku udah pasrah nih gitu, menyerah, terus dia mendaftar ke asuransi jiwa ya gitu. Sudah pasrah ini utangku sudah terlalu banyak gitu, kerjasama misalnya ya, sama misalnya contoh ya dengan pihak keluarga atau apa gitu ya, dia diasuransikan dengan nilai besar ya, asuransi jiwa kan ada juga kasus ya, kasus yang mana ya pembunuhan kan begitu besar ya, kemudian dengan sengaja pihak-pihak tertentu itu mengasih sesuatu hal sehingga dia bisa meninggal dan mendapatkan asuransi yang sangat banyak ya. Nah itu, ini tidak boleh seperti itu. Ini contoh, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jadi asuransi itu memang pure risk only ya, bisa terjadi tidak menimbulkan keuntungan ya. Jadi mendapatkan asuransi yang besar tapi keluarga kita meninggal, tentunya uang itu nggak ada artinya dibandingkan nyawa. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai sengaja ya, dia dapat premi asuransi yang banyak gitu. Ganti rugi yang banyak sengaja gitu, sengaja tadi ya menabrakkan diri gitu biar dapat premi asuransi, sengaja bunuh diri gitu agar dapat asuransi yang banyak. Nah, gitu tidak boleh seperti itu ya, itu namanya curang gitu ya, nggak jujur gitu ya, nggak berkah ya seperti itu ya, jangan ditiru ya. Kemudian kerugian yang diasuransikan harus independen ya, dalam artian jika seorang pemegang polis mengalami kerugian tidak berdampak besar pada pemegang polis lainnya, dapat diartikan pula risiko yang terjadi tidak bersifat katastrofik atau risiko yang dapat meluas. Jadi jika terjadi sesuatu itu nanti dampaknya tidak luas gitu ya, hanya beberapa titik, ada beberapa poin saja gitu ya. Jadi sampai kemana-mana ini tentunya ada tim survei ya, tim asuransi yang akan mensurvei ke lapangan ya. Kemudian resiko yang diasuransikan memiliki jenis yang sama dalam jumlah besar ya. Berarti bahwa resiko yang dapat dipertanggungkan dalam asuransi harus memiliki karakteristik yang sama atau serupa dalam jumlah yang signifikan ini ya. Misalnya kalau asuransi kebakaran gitu ya, asuransi kebakaran misalnya perumahan nih, misalkan ada perumahan tuh ya, ada asuransinya gitu ya di BTN, asuransi terjadi kebakaran. Jika terjadi kebakaran, nah itu semua satu komplek gitu ya, satu perumahan tersebut diasuransikan semua, asuransi kebakaran. Jadi sejenis gitu ya, jika terjadi apa-apa ya nanti pihak asuransi menanggungnya ya sejenis, kalau kebakaran gitu ya, asuransi kebakaran ya, contoh ya. Ya, kemudian F, tidak ada kepastian terjadinya resiko yang diasuransikan ya. Berarti bahwa resiko yang diasuransikan harus bersifat tidak pasti atau tiba-tiba. Emang tidak sengaja terjadi ya, namanya resiko. Itulah sesuatu yang tidak pasti yang akan terjadi, makanya diasuransikan. Nah gitu ya, nggak tahu ini nanti besok sehat ataupun sakit, kita nggak tahu, makanya ada asuransi BPJS Kesehatan ya. Jika terjadi suatu sakit gitu ya, sakit kan suatu hal yang tidak kita harapkan, masa orang pengen sakit gitu ya. Nah suatu hal yang tidak kita harapkan ya, pas kondisi sakit kita tidak punya uang banyak dan harus bayar pengobatan yang banyak gitu kan, tidak sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Alhamdulillah sudah ikut asuransi ya, sehingga asuransi itu mengklaim semua pengobatan kita, alhamdulillah gitu ya, karena kita ikut asuransi itu manfaatnya jika terjadi satu hal yang tidak diinginkan, asuransi akan mengganti rugi, akan membayar klaim pengobatannya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak karena kita menjadi peserta asuransi. Ini contohnya seperti itu ya. Ya. Bagaimana kalau baik-baik saja, tidak sakit, kita sudah membayar ya, alhamdulillah gitu ya, kita tidak mengharapkan sakit ya. Jadi premi kita yang kita bayarkan itu untuk orang lain gitu ya. Anggap aja sedekah untuk orang lain yang sakit, anggap saja saling bantu sedekah gitu ya. Kita juga berharapnya berdoanya sehat ya, jangan sampai sakit gitu. Rugi nih, sudah bayar BPJS Kesehatan kok nggak sakit ya? Emang mau sakit ya? Enggak ya. Nggak mau begitu ya, enggak ya, maunya sehat ya, udah nggak apa-apa, kita bayar untuk orang lain saja gitu yang sakit ya, anggap aja sedekah, gotong royong bantu untuk biayai saudara kita yang sakit. Kita yang sehat alhamdulillah bersyukur sehat, sakit itu nggak enak gitu, makan juga nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu ya. Kemudian sampai mana nih? Tertanggung memiliki kepentingan atas objek yang dipertanggungkan, insurable interest. Kemudian asuransi berfungsi untuk melindungi pihak tertanggung dari
kerugian finansial yang mungkin timbul akibat resiko tertentu. Kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau not against public policy ya, ini ya. Jadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oke, ini adalah beberapa poin ya, beberapa syarat yang harus dipenuhi ya agar suatu risiko itu dapat diasuransikan. Jadi tidak semua risiko itu diterima oleh pihak asuransi. Jadi mereka memiliki tim ya, tim yang akan mensurvei ya apakah permohonannya itu disetujui atau tidak. Nah, itu ya. Oke, ini ada beberapa jenis asuransi. Ada asuransi kendaraan, tidak perlu saya bacakan ya, teman-teman sudah selesai. Nanti teman-teman baca sendiri ya, asuransi kendaraan, asuransi rumah, kemudian ada asuransi bisnis, ada asuransi jiwa ya, ada asuransi anuitas ya. Ada suatu produk keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan jaminan pensiun ya, ini ya. Bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Asuransi perawatan jangka panjang. Nah, ini ya, perawatan di rumah perawatan, kemudian fasilitas bantuan hidup, perawatan di rumah atau home care. Nah, ini ya. Kemudian asuransi disabilitas ya. Asuransi disabilitas yang dibayarkan pemberi kerja, manfaat jaminan sosial bagi disabilitas, polis asuransi pendapatan individu disabilitas. Nah, ini. Kemudian ini contoh beberapa asuransi. Asuransi kesehatan tuh apa saja? Ini banyak ya. Ada Allianz, Asa Mandiri, Prudensial dan sebagainya. Asuransi jiwa ada Prudensial dan sebagainya. Kemudian asuransi penyakit kritis itu ada BRI Life, Manulife Indonesia dan sebagainya. Asuransi kendaraan tuh ada asuransi dari Astra, Sinarmas dan sebagainya. Kemudian asuransi rumah macam-macam juga ya. Ada Allianz ya, kemudian ada Askrindo dan sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh perusahaan asuransi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja yang terkait dengan asuransi. Jadi pengalihan risiko ya kepada pihak ketiga atau pihak asuransi ya. Ini intinya seperti itu ya. Jadi perusahaan itu tidak mau rugi, jadi mereka biasanya itu mengalihkan risiko ataupun potensi kerugian itu ke pihak ketiga atau pihak asuransi ya. Jadi ada asuransi jiwa ya, asuransi terhadap aset-asetnya gitu ya. Nah, itu biasanya mereka kerjasama dengan pihak asuransi ya untuk pertanggungan kerugian ataupun resiko yang tidak dikehendaki. Jadi ada pihak asuransi nanti yang akan menanggung resikonya ataupun membayar ganti ruginya jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Oke, sampai di sini terkait dengan asuransi ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau didiskusikan? Sudah jam 25.05. Bu Rizka, Mbak Naswa, Mbak Catherine, Mbak Siti Kamalea, Mbak Putri, Mbak Ristania, ada yang ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Oke, sudah cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Mungkin nanti kalau ada tugas atau apa. Oke, belum saya kasih tugas ya sementara. Yang kemarin belum presentasi udah nggak apa-apa, nggak usah juga nggak apa-apa, sudah selesai UTS ini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 25.06. Kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat ya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, semangat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.